gak kelar-kelar dari kemarin. Lu masih sibuk mulu, aneh. Lah kan gue bilang udah kirim, tinggal lu kerjain aja. Gimana sih? Ya tapi dari kemarin aja kerja kelompok lu gak ada. Iya Pak, sebentar Pak, sebentar. Pekerjaannya bentar lagi kelar deh Pak. Iya Pak, sebentar Pak. Aduh, Aurel tolongin Rel. Aduh, gue takut banget sama Kencana. Semuanya diam. Nanti bayangin ya, Juli dan Agustus bakal ikut Youth Month. Halo teman-teman, lagi bingung soal kuliah atau karir di masa depan? Jangan khawatir, Juli ini kami akan ada Youth Month yang akan bahas seputar itu loh. Yuk hadir pada tanggal 12 Juli jam 9 pagi di GKI Taman Aries. Acara ini dibuka untuk seluruh Youth GKI Jakarta Barat. See you there! Di saat ini, marilah kita umat Tuhan bersama datang ke hadirat-Nya untuk mengucap syukur, menyembah Dia, dan berkata, "Ku kasihi Engkau Tuhan, ku kasihi Engkau ya Tuhan." Di saat ini ku angkat tembang
Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Selamat beribadah di GKI Taman Aries. Tema minggu ini adalah siapa yang lebih berharga. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan dari GKI Bintaro Utama. Selanjutnya, warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam video berikut ini. Mari kita belajar dan bertumbuh bersama di dalam iman melalui Growing in Community yang akan diadakan di wilayah masing-masing secara on-site. Keterangan waktu dan tempat dapat dilihat pada e-flyer yang dibagikan. Growing together, growing in God, growing in community. Apakah saudara rindu terlibat lebih dalam pelayanan ibadah? Mari bergabung dalam Lokakarya merancang liturgi. Liturgi bukan sekadar susunan acara, tetapi jembatan yang menolong umat mengalami perjumpaan dengan Allah. Melalui Lokakarya ini, kita akan belajar merancang ibadah yang hidup, terpadu, dan selaras dengan pesan firman Tuhan. Terbuka untuk umum, khususnya para liturgos dan siapa saja yang terbeban dalam pelayanan ibadah. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan diri saudara segera melalui kontak yang tertera. Catat waktunya ya, 27 Juni 2025 pukul 9 pagi sampai 3 sore dan 28 Juni 2025 pukul 9 pagi sampai 12 siang. Mari ambil bagian karena ibadah yang bermakna dimulai dari hati yang mau melayani. Tuhan Yesus memberkati. Aksi donor darah akan diadakan pada hari Minggu 29 Juni 2025 mulai pukul 9 pagi bertempat di Klinik Pratama Karya Kasih. Mari kita berbagi kasih bagi mereka yang membutuhkan melalui aksi donor darah ini. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, Opa Oma, dan rekan-rekan dewasa muda. Komisi Dewasa akan melayani dalam ibadah minggu kelima tanggal 29 Juni 2025 dalam kebaktian umum 1, 2, dan 3 dengan tema Serahkan, Jalani, Layani. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Kukuh Aji Iriandra dari GKI Pamitran Cirebon. Mari kita nikmati persekutuan dan kebersamaan untuk tumbuh bersama dan mengalami hadirat Tuhan dalam satu hati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries. Kelas katekisasi untuk baptis dewasa atau CD kembali dibuka bagi kamu yang berusia minimal 15 tahun pada 22 Maret 2026 loh. Kelas perdana akan dimulai pada Jumat 4 Juli 2025 pukul 19.00 di ruang sekolah minggu lantai 2 bersama Pendeta Rinto Tampu Bolon dan Pendeta Hizki Anugrah Gunawan. Yuk langsung daftar melalui bit.ly/katekisasi GKITA dan jangan lupa lengkapi dokumen pendukungnya ya. Mari bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Sampai jumpa di kelas. Majelis Jemaat GKI Taman Aries mengundang anggota jemaat dan simpatisan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Juli 2025 dalam kebaktian 1, 2, dan 3 serta kebaktian kaum muda. Kebaktian hanya dilakukan secara on-site. Bagi anggota yang sedang sakit atau berusia lanjut, dapat dilayankan perjamuan kudus rumahan atau perjamuan kudus online Zoom. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi link yang tersedia atau menghubungi penatua atau tata usaha paling lambat 29 Juni 2025. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu.
Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita menyembah Dia. Mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah Dia di badai kencang. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janji-Mu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya Khalifah Firman dan kawan kudus. Ya Maha Besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Umat Tuhan yang terkasih, ibadah ini terjadi dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Tema ibadah pada minggu hari ini adalah siapa yang lebih berharga. Ketika ada kata lebih, berarti sebaliknya ada kata kurang. Sebagai manusia, siapakah yang kita anggap lebih berharga di mata kita? Sewajarnya orang menjawab, pasangan, anak, orang tua, atau bahkan orang yang berpengaruh, mempunyai jabatan tertentu, tingkat ekonomi tertentu yang mungkin kita anggap lebih berharga. Sedangkan sebaliknya, orang yang kurang dalam hal kedekatan dengan kita, kurang dalam hal ekonomi, kurang dalam hal jabatan, dan kurang-kurang lainnya, membuat kita memperlakukan orang itu secara berbeda. Apakah itu ukuran yang benar? Bagaimana Tuhan memandang setiap umatnya? Jika bagi Tuhan setiap orang berharga, lalu siapa kita yang dapat merendahkan dan menilai orang tidak berharga berdasarkan ukuran kita sendiri? Mari kita bersama-sama mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan karena kita seringkali memandang rendah orang lain, bahkan memperlakukan orang lain tidak berharga.
Ampuni kami ya Tuhan, jikalau seringkali kami memandang orang lain dengan rendah, menganggap mereka tidak berharga. Kami sadar akan keterbatasan kami. Kami pun juga memiliki keterbatasan yang seringkali dianggap tak berharga oleh orang lain. Untuk itu kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan yang mengampuni, memulihkan, dan melayakkan kami, sehingga kami terus menemukan keberhargaan diri di hadapan Tuhan, karena Tuhan begitu menghargai setiap kami secara pribadi. Inilah doa pengampunan dosa kami dan pengakuan dosa kami. Kami mohon di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah yang tertulis di dalam Yeremia pasal 33 ayat 8 yang berkata demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai untuk kita semua.
Mari kita bersama-sama memohon hikmat dari Tuhan di dalam doa. Kini adalah tiba saatnya bagi kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami, menuntun kami, dan menggugah kami untuk terus menghargai setiap pribadi yang hadir, yang Tuhan percayakan dan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu dalam memimpin, membimbing, dan juga menolong kami untuk mengerti, memahami, serta melakukannya. Bersabdalah dan tegurlah, sapa, serta hiburlah kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 65 ayat 1 sampai 9. Aku berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak bertanya kepadaku. Aku berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada umat yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Umat yang menyakiti hatiku terus-menerus di depan mataku dengan mempersembahkan kurban di taman-taman dewa dan membakar dupa di atas batu bata. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Yang berkata, tetaplah di sana, jangan mendekati aku, sebab aku ini terlalu kudus bagimu. Semuanya ini seperti asap yang masuk ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, tetapi akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka atas segala kesalahan mereka sendiri maupun kesalahan nenek moyangnya, firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar dupa di atas gunung-gunung dan menista aku di atas bukit-bukit. Aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti dikatakan orang tentang tandan buah anggur yang masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku. Aku tidak akan memusnahkan semuanya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang
segeralah menolongku. Lepaskanlah aku dari pedang, dari anjing yang mencengkram nyawaku. Selamatkan aku dari singa, juga dari tanduk banteng. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Aku kan masyurkan namamu, memuji engkau di dalam jemaahmu. Hai semua anak cucu Yakub, muliakanlah Dia Tuhan Allahmu, dan gentarlah terhadap Tuhan. Hai yang takut akan Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Sebab Dia tak memandang hina kesengsaraan manusia yang tertindas. Tiada embunyikan wajah bagi orang yang hina dan tertindas. Didengarnya juga teriakan yang meminta pertolongan. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Dasarku kan ku bayar semua di depan orang yang takut akan Tuhan. Ku memuji Tuhan dengan senang, kan ku puji dalam jemaah yang besar. Ujung-ujung bumi mengingatnya dan berbalik kepadanya. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Kan bersujud sembah padanya semua orang yang sombong di bumi. Kan berlutut semua di depannya, semua orang yang turun ke dalam debu. Kan berlutut semua di depannya, yang tak dapat terus hidup. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan,
Bacaan kedua menurut Galatia 3 ayat 23 sampai 29. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan berdasarkan iman. Sekarang, iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab, kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Sebab, kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Kemudian mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang letaknya berseberangan dengan Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian. Ia tidak tinggal di dalam rumah tetapi di perkuburan. Ketika melihat Yesus ia berteriak lalu sujud di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku mohon janganlah menyiksa aku." Sebelumnya, Yesus pernah memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Roh itu sering menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, tangannya dibelenggu dan kakinya dirantai. Namun ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang terpencil. Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Setan-setan itu pun memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Di situ ada sekawanan besar babi sedang mencari makan di lereng bukit itu. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permohonan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk dekat kaki Yesus, telah berpakaian dan sudah waras. Mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Seluruh penduduk daerah Gerasa pun meminta Yesus meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Lalu naiklah ia ke dalam perahu dan kembali. Orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Namun Yesus menyuruh dia pergi, katanya. "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah dilakukan Allah kepadamu." Orang itu pergi ke seluruh kota dan memberitahukan segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Ya, sebagaimana terpampang di layar nama saya yang panjang itu, cukuplah panggil saya dengan 3 huruf. A, B, S. S-nya itu tadi, siapa nama saya? Setiawan. Ya, tapi ABS silakan diartikan sendiri, boleh macam-macam. Asal Bapak senang, bisa. Alam bawah sadar, boleh. Yang lebih Kristen, Allah Bapa Sorgawi. Ya, itulah nama saya dan saya pelayanan di GKI Bintaro Utama, Tangerang Selatan. Letaknya bertepatan di sebelah satu tembok persis dengan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Sektor 3 Bintaro, Tangsel. Ya, salam jumpa untuk kita semua dan salam hangat dari keluarga besar GKI Bintaro Utama kepada jemaat sekalian di GKI Taman Aries. Itulah perkenalan singkat dari saya. Mari kita lihat bersama-sama tema kita hari ini. Boleh ditampilkan slide saya? Umat Tuhan yang terkasih, bicara soal siapa yang lebih berharga, seperti yang tadi disampaikan di kata pembuka, maka kita terorientasi langsung pada orang yang paling dekat dengan kita. Betul enggak? Ini ada lingkaran yang memetakan antara intimacy dan relationship. Mulai dari stranger space, stranger circle, wave circle. Wave itu tuh yang halo, datang dan pergi sesuka. Nah, mari kita nyanyikan. Kau datang dan pergi. Nah, ketahuan itu usianya di mana itu kan. Lagu itu ya. Oke. Lalu handshake circle. Datang ketemu ya, salaman, kenalan. Lalu far away hug circle. Dekat sih, cuman jarak kita terpisah. Ya, lalu apa lagi? Hug circle. Dan yang terakhir, private circle. Nah, kalau kita perhatikan, semakin personal atau semakin private, maka biasanya penghayatan kita, orang yang makin private dengan kita, dia makin berharga, betul enggak? Bener ya? Semakin personal atau semakin dekat, maka orang itu semakin penting. Setuju? Ah, sebaliknya, semakin stranger, biasanya kita semakin nggak peduli. Ya, bodoh amat lah. Ya, biarin aja. Dan semakin stranger, biasanya mungkin juga orang itu tidak terlalu berharga buat kita. Betul enggak? Nah, pertanyaannya adalah, di dalam konteks kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, circle-circle ini apa aja? Coba. Private circle kira-kira siapa dan yang mana? Nggak ada. Oh my God. Suami. Bagi istri. Bagi istri? Suami. Salah kebalik. Bagi suami? Bener. Ada yang ketawa. Bener. Ya. Apalagi? Anak. Kalau wave circle. Wave itu apa? Melambaikan tangan kan? Biasanya panggil apa? Bang, bakso. Tukang bakso wave circle atau private circle? Ada yang menjadikan tukang bakso sebagai hug circle? Baksomu, ada nggak? Ya. Atau ini deh, far away hug circle. Mungkin saudara ya, sepupu. Kita setali darah, tetapi mungkin kan nggak tinggal bersama. Ya, tapi tahu dia sepupu kita, dia adalah tante kita dan segala macam. Agak jauh tetapi bagian dari hug circle kita. Ya. Nah, kalau persekutuan GKI Taman Aries, ayo. Ada di mana? Stranger? Yo, di mana yo? Di mana? Kok ragu-ragu ada yang ayo, yang mana yo? Hah? Handshake circle. Oh ya, karena datang begitu salam selamat pagi, selamat hari Minggu pulang. Betul ya, oleh Asyir ya. Ayo, apa lagi? Ada yang merasa ini sebagai hug circle-nya? Mungkin. Tetapi juga ada yang mungkin merasa ini sebagai stranger. Karena apa? Saya baru. Ya, saya simpatisan di sini. Saya cuman bertamu. Ya, meskipun kadangkala kita bertemu, kan? Ya. Jadi ini kadangkala atau seringkali yang menjadi kategorikal dalam artian relasi-relasi keberhargaan dan keintiman kita.
Tapi persoalannya Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita yang sudah menganggap ini adalah private circle, kenyataannya dalam relasi serasa stranger circle. Iya sih satu rumah, iya sih satu keluarga, tapi relasi yang terjadi seperti orang asing. Anak kita pulang sekolah, cucu kita pulang sekolah, terus ngapain? Masuk kamar, keluar lagi besok paginya. Bener ya? Kita merasa punya rumah, kita berumah tetapi rasanya stranger. Betul enggak? Ya. Demikian juga dalam komunikasi relasi suami istri. Iya sih, relasi kita terikat dalam ikatan pernikahan. Tetapi komunikasi kita seperti layaknya orang asing. Kalau ditanya, kita mau kemana? Ke situ ya? Ini mau enggak? Apa tuh jawabannya? Iya bener tuh, bener. Seringkali kita seperti itu. Private, hak, circle, tetapi rasanya stranger. Sebaliknya, kita punya relasi yang stranger, tetapi karena nggak mendapatkan relasi private circle itu, yang stranger jadi rasa private. Ada yang pernah curhat sama tukang salon? Ada yang pernah curhat sama tukang cukur lagi potong rambut? Pas lihat, Mas ini tolong potong. Iya Mas, potong aja kehidupan saya. Kenapa? Jadi begini. Ceritalah. Sama stranger kita bisa terbuka, sama orang yang private boro-boro terbuka. Ini yang terjadi. Mungkin penyebab-penyebabnya adalah dia berharga buat kita. Ada kategori dan indikator tertentu. Apakah dia berharga atau tidak. Bukan hanya soal kedekatan. Seringkali indikator-indikator ini menyebabkan yang private circle terasa seperti stranger circle. Saya mau udah gak dianggap lagi sama keluarga. Kenapa? Saya gak punya kekayaan apa-apa. Aset saya apa? Diri saya sendiri doang. Jabatan saya jabatan tangan. Ya, prestasi saya aman. Aman doang maksudnya. Ya, penampilan fisik, apalagi kayak begini pas-pasan. Ya, pas aja maksudnya gitu ya. Lalu apalagi kontribusimu dalam keluarga apa? Ya, kalau kamu tidak bisa berkontribusi, tapi setidaknya janganlah bikin orang naik emosi, kan kira-kira begitu. Ya. Nah, seringkali kita memandang orang berharga berdasarkan indikator ini. Sehingga yang private terasa stranger, yang stranger terasa private. Oleh karena indikator-indikator ini, saya nggak berani lagi pulang ke rumah, kenapa? Saya belum bisa membanggakan orang tua. Padahal mungkin orang tuanya udah nungguin, kapan anakku pulang? Aku butuh dia sebagai pribadi, bukan apa yang melekat pada dia. Kadang-kala kan kita berasa seperti itu, betul enggak? Tarik-menariknya. I'm not precious, saya nggak berharga. Oleh karena indikator-indikator ini tidak tercapai atau bahkan gagal dalam kehidupan kita. Nah hari ini kita mau bersama-sama melihat bagaimana keberhargaan diri di hadapan Tuhan menurut kacamata Tuhan. Dari cerita Yesus mengusir roh jahat orang Gerasa. Siapa sih orang Gerasa itu? Ya, Gerasa merupakan sebuah wilayah atau sebuah kota di salah satu kota Dekapolis. Dekapolis, Deka 10, polis itu kota atau populis gitu ya. Jadi 10 kota. 10 kota apa? 10 kota buatan dari pemerintahan Romawi. Disitulah hidup orang-orang berkebangsaan Romawi dengan budaya Helenistik atau Yunani yang kuat. Nah, salah satu indikator kenapa di situ banyak ataupun juga terdapat orang-orang Romawi ataupun Yunani, salah satunya adalah adanya peternakan. Nah, di Taman Aries ada? Nggak ada ya? Nah, berarti bukan Dekapolis ini. Ya. Jadi, kenapa kok indikatornya itu? Karena orang Yahudi makan babi atau enggak Bapak Ibu? Ayo, makan babi enggak? Kalau kita? Nggak bisa dikit. Ya, kalau saya emang nggak bisa dikit gitu ya. Mungkin ya secara ajaran, secara tradisi bagi orang Yahudi itu adalah haram. Bagi kita harum. Dari sini udah kecium nih, panggang. Di mana dia? Ya, jadi kita bisa melihat Yesus datang ke sebuah kota
yang mayoritas bukan orang Yahudi. Berseberangan dengan Galilea. Galilea itu pusat pemerintahan ataupun juga pusat keagamaan. Berseberangan. Ya, memang sengaja dipisahkan. Kenapa? Karena memang tidak bisa bersatu. Ya, orang Yahudi haram hukumnya ketika harus bersama dengan orang yang bukan Yahudi. Jadi kita bisa melihat Yesus ini menembus batas sekat. Dia melihat ada yang berbeda, dia datang ke sana. Dan orang Gerasa adalah bagian dari yang berbeda itu. Kategori orang yang bukan Yahudi, yang sebenarnya agak sulit untuk didekati dan gak boleh didekati secara tradisi dan hukum Yahudi. Tapi apa yang terjadi justru di dalam perjumpaan antara Yesus dengan orang Gerasa yang kerasukan. Kerasukan apa namanya tadi? Legion, para setan. Ya. Dan apa yang terjadi ketika Yesus berjumpa dengan orang Gerasa itu? Yang mengenali Yesus pertama kali orang Gerasanya atau Yesusnya? Ayo. Orang Gerasa. Kita masuk sebuah komunitas yang asing bagi kita, tiba-tiba, pendeta HBS. Iya kan? Berarti dia kenal saya nggak? Kenal. Sebelumnya udah ketemu? Udah. Mungkin bisa jadi bestie. Jadi di sini ceritanya Yesus sama Legion ini bestie. Orang udah pernah ketemu diusir nggak mau kan? Kira-kira begitu ya. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Legion ini merasa kehadiran Yesus itu mengancam. Maka dia berkata, jangan siksa aku. Jangan siksa aku. Dan dia minta. Yang minta masuk ke babi Yesus atau para setan? Para setan. Setan itu masuk ke babi, berarti babi itu rasa pelan-pelan dari sini kita makan babi pakai sambal setan Bapak Ibu ya. Biar aman ya. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana adanya perbedaan itu yang Yesus jumpai. Tapi menariknya justru perjumpaan Yesus disinilah antara Yesus sebagai yang juga seorang Yahudi, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat juga, dengan orang lain, yaitu orang Gerasa. Apa yang terjadi? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, yang terjadi justru perubahan transformasi relasi dari stranger menjadi private circle. Siapa stranger? Siapa stranger dalam cerita Yesus dan orang Gerasa? Dua-duanya. Yesus itu stranger bagi orang Gerasanya, tapi bagi Legion yang enggak. Ya, tetapi juga si orang Gerasa yang kesurupan itu bagi Yesus pernah ketemu sebelumnya? Enggak pernah. Sama-sama stranger, tapi kemudian menjadi private circle. Apa yang terjadi? Ini. Orang Gerasa itu mengalami 3 pemulihan. Yang pertama pemulihan spiritual. Dia dibebaskan dari belenggu para syaiton itu kan. Ya, yang kedua pemulihan fisik. Dalam Injil lain, orang Gerasa ini digambarkan sebagai orang yang tidak berpakaian. Ya, tetapi dalam Injil ini dikatakan apa? Dia duduk di samping Yesus dan sudah waras. Terjadi 3 pemulihan. Spiritualnya iya, fisiknya iya yang tadinya dibelenggu begitu ya. Lalu kemudian apa? Mentalnya iya. Karena orang kala itu ketika kesurupan dianggap sebagai orang tidak waras. Dan bukan hanya pemulihan pada diri si orang Gerasa. Tetapi juga ini. Bahwa pada saat yang bersamaan ketika dia dipulihkan, dibebaskan dari para setan itu. Dengan tidak langsung Yesus mengatakan bahwa si orang Gerasa itu dikasihi. Dia berharga dan berguna. Loh, dari mana bergunanya? Ketika orang Gerasa itu minta Tuhan tolonglah aku ikut kamu lah. Ya, ikut deh. Kemanapun kau pergi aku ikut, kira-kira begitu. Ya, ini seperti orang yang sedang bucinnya. Ya, tetapi Yesus berkata apa? Kamu pulang. Gara-gara kerasukan kamu menjadi stranger bagi keluargamu. Karena kamu sudah dipulihkan, baliklah ke keluargamu, jadilah private circle bagi mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Gerasa yang telah sembuh itu? Bukan hanya keluarganya. Dia bercerita ke seluruh kota. Dia berguna yang tadinya gak punya visi, gak punya tujuan, jadi tahu. Ceritakanlah karya Allah yang terjadi melalui dirimu. Ini relasi yang terjadi. Bahwa dia berharga bagi Kristus. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus versus para penduduk? Dari stranger menjadi
Musuh, saudara-saudara. Kenapa kok jadi musuh? Takut. Ketakutan pertama terjadi, takut tuh legion balik lagi. Betul enggak? Yang kedua, takut sama Yesus. Loh, kok legion yang sebegitu besarnya tunduk sama Yesus? Berarti siapa yang lebih tinggi? Yesus. Mereka nggak tahu Yesus itu juru selamat. Berarti kategorinya mereka yang mereka tahu Yesus itu rajanya si legion. Jadi mereka mengalami ketakutan itu. Mereka mengusir Yesus, bilang pergi deh, pergi. Ya, yang ketiga, apa yang membuat mereka menganggap Yesus sebagai musuh? Ayo, itu ada gambarnya yang lagi mangap. Hah? Perkara ibab. Segerombolan ibab. Ada berapa ekor kira-kira? Banyak. 1 ekor babi sekarang berapa ya? 3,5 juta kali ya. Gitu ya. Kali berapa ratus tuh? Kalau di dalam Injil lain dikatakan ada 800 sampai 2.000 ekor. Nah hitung tuh. Jumlah kerugiannya. Jadi kita bisa lihat. Kita bisa bayangkan. Wah, memang nih Yesus datang malah bikin rugi bandar. Ya. Jadi ini yang terjadi. Namun, disinilah kita mau belajar tentang Yesus yang menghargai orang Gerasa itu. Yesus menganggapnya berharga, menjadikannya berharga, dan mengutusnya dengan tugas berharga, yaitu menceritakan Allah, karya-karya Allah. Nah bicara soal tadi stranger ke private, private ke stranger. Berkaca dari apa yang terjadi pada Yesus, orang Gerasa versus dengan para penduduk. Maka kita bisa merefleksikan. Kadangkala nih ya, kehidupan kita sih bersama, tapi tidak berharga. Ya aku dan kamu kita diikat dalam relasi pernikahan, keluarga, persekutuan. Tapi bagiku kamu tidak ada apa-apanya. Ya, kamu gak berharga buatku. Kita bersama, ya sudah mau apa lagi? Toh udah diberkati. Tapi bagi saya kamu tidak ada harganya. Seringkali itu mewarnai kehidupan keluarga Kristen. Persekutuan jemaat Kristen. Bersama, tapi tidak berharga. Karena tidak ada sikap menghargai antara satu dengan yang lain. Kenapa? Indikator tadi nggak terpenuhi. Indikator tadi hilang. Ya, kalau ada itu barulah engkau berharga. Seringkali itu terjadi, betul enggak? Oh, kita menghargai orang tua kenapa? Karena kami masih bergantung sama dia. Dengan apanya? Nah ini digoyangin. Bukan cuman ini mah bisa diganti dengan apa ini? Cuan. Karena dia udah gak punya ini, udahlah dia gak ada apa-apanya. Sering sekali saya menjumpai, bahkan ada yang bercerita ke saya bahwa dia males mengurus orang tuanya. Kenapa? Udah gak bekerja, gak ada income, kondisinya menurun alias sakit-sakitan. Akhirnya tidak dihargai dan itu membuat saya marah terkadang. Kenapa? Karena ini bersama tapi tidak berharga. Kalaupun berharga, nggak bersatu. Pulang dari sini kita makan misalnya sama keluarga. Semua makan bersama, betul? Ya, tapi pada saat yang bersama semua mengheningkan itu. Makan apa? Yang enak. Mau ini? Mau. Padahal dia nunjuk yang lain. Momennya berharga, waktunya berharga, tapi nggak bisa bersatu. Itu yang bisa terjadi. Dan bahkan kalaupun bersatu, selalu beradu. Siapa di sini yang lebih milih, lebih baik saya pelayanan di gereja. Kenapa? Nggak ketemu suami atau istri saya. Ada? Bertobatlah. Bersatu tapi selalu beradu. Kakak adik terpisah gara-gara yang satu kuliah di luar negeri, yang satu di luar kota gitu ya. Kangen-kangenan di WA, aduh aku kangen sama abang, aku kangen sama koko, begitu ketemu, itu pelaku apa korban yang cerita tuh? Berantem ya, senggol dikit marah ya, dan segala macamnya. Lalu bagaimana kita bisa menghargai itu semua? Melihat apa yang Yesus kenakan kepada orang Gerasa menjadi indikator keberhargaan kita terhadap orang lain. Maka dari itu ada 3 hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang lebih berharga?
Di sini mau mengajarkan kita bahwa setiap Anda dan saya itu punya hidden gem. Tahu hidden gem? Sesuatu yang tersembunyi tetapi itu berharga. Nah, banyak orang yang tidak menemukan keberhargaan dirinya itu. Tetapi disinilah Tuhan mengajak, memberikan kesempatan. Yuk, kamu ini adalah orang yang berharga, pribadi yang berharga. Ketika si orang Gerasa dicintai, dikasihi, dia berguna, dan dia berharga bagi Kristus, bagi Yesus, maka itulah hidden gem-nya dia. Setiap kita punya hidden gem. Kenapa? Karena kita adalah milik Tuhan. Dan sekalipun rasanya dunia atau orang-orang sekitar merasa Anda tak berharga, Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kita menemukan, bahkan membentuk keberhargaan diri yang utuh di hadapan Tuhan. Yang kedua, siapa yang lebih berharga kalau begitu? Firman Tuhan hari ini mau mengatakan bukan yang material dan bukan yang sensasional, tetapi hidup kita yang esensial, yang penting, dan juga relasional bersama Tuhan. Kalau bacaan kita tadi di bacaan pertama, ayo masih ingat pasalnya berapa? Yesaya ya 65. Itu adalah sebuah cerita di mana sebenarnya Tuhan tuh lagi ngamuk atau lagi kesel sama bangsanya sendiri. Kok bangsanya nggak mau ngikutin aku sih? Ya, kok dia berdosa sih? Kok dia mencari Tuhan dengan cara apa? Oh, makan babi dengan kuahnya tadi kan gitu ya. Makan sesuatu atau melakukan sesuatu yang sifatnya sensasional. Seolah-olah itu akan memancing Tuhan datang. Memancing Tuhan untuk fokus kepada dirinya. Tapi kemudian Allah mengatakan bukan itu. Sebenarnya bisa aja aku memusnahkan engkau semua. Bukan sensasi dan materi yang menjadi indikatorku. Tetapi apa? Aku masih menemukan orang-orang yang berharga. Yang masih mau membangun relasinya dengan diriku, kata Tuhan. Makanya aku akan menumbuhkan tunas-tunas baru di ayat 9 dikatakan begitu kan? Jadi Tuhan mau mengatakan apa? Yang lebih berharga bukan dari yang sensasional dan material, tetapi dari yang esensial terkait kepadanya. Itu juga yang dikatakan di dalam Roma, betul ya bacaan kita yang kedua. Gak ada lagi orang Yahudi Yunani, gak ada lagi perbedaan, gak ada lagi yang dituntun atau dituntut oleh hukum Taurat. Semua udah ada di dalam Kristus. Relasimu dengan Kristus dan hakikatmu adalah milik Kristus, itu yang penting. Itu yang membuatmu berharga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, indikator material itu mungkin hanyalah salah satu dari 10, 100 indikator keberhargaan. Tapi yang paling utama adalah esensi dan relasi kita bersama dengan Tuhan. Sehingga yang terakhir, siapa yang lebih berharga mengajarkan kita untuk ini. Orang Gerasa itu dianggap sebagai orang berdosa, orang terkutuk. Tapi justru di dalam Kristus yang berdosa bukan yang disingkirkan atau dilupakan. Tetapi yang dicari dan dipulihkan. Kalau bicara soal efisien, efektif, yang gak berfungsi, kita kick dari grup, betul enggak? Enggak, di sini mah enggak. Ya. Udah keluarin aja, sikat, kick, hukum dia dan segala macam. Tapi kita lupa salah satu esensi utama kasih Tuhan yang menghargai setiap pribadi sekalipun dia berdosa. Termasuk saya dan Anda sekalian. Kita tidak disingkirkan melainkan dicari. Dan diajak untuk berpulih yuk. Berpulih. Sama seperti orang Gerasa yang dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, mungkin saat ini kita punya relasi stranger circle di tengah private circle kita. Mungkin kita menganggap orang-orang sekitar kita orang asing atau bahkan enemy kita. Oleh karena apa? Indikator keberhargaan terhadap dirinya tidak lagi ada dalam hidup kita. Tapi ingatlah apa yang Yesus lakukan. Setiap orang, setiap pribadi, saya dan Anda adalah pribadi yang berharga. Bukan karena yang sensasional dari diri kita. Bukan dari yang material dari diri kita. Tetapi dari yang esensial dan relasional bersama dengan Tuhan kita. Amin.
Saat hening untuk kita semua. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membantuku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membantuku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membantuku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu.
Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama menjadi pengingat kami akan kasih setia Tuhan yang selalu menghargai setiap pribadi di dalam kehidupan ini. Dan itu yang menggugah kami pun untuk menyatakan pemberhargaan terhadap orang lain, terhadap mereka yang Tuhan hadirkan, bahkan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, yang setiap harinya kami jumpai dalam kehidupan ini. Terima kasih, kami pun yang selalu di bawah bayang-bayang dosa, terus Tuhan hargai sebagai pribadi yang Tuhan cintai, Tuhan kasihi, dan Tuhan layakkan. Dan biarlah itu juga boleh menjadi pengingat kami, bahwa kami orang-orang yang sebenarnya tak layak, namun dihargai dan berharga bagi Tuhan, untuk terus menyatakan apa yang menjadi karya kemuliaan Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama-sama untuk rangkaian kegiatan-kegiatan yang telah dipersiapkan, yang akan dilaksanakan dalam minggu-minggu ke depannya. Kami mengingat untuk acara Kids Camp yang diadakan pada tanggal 25 sampai 26 Juni di Villa Bukit Pinus Bogor. Biarlah Tuhan melalui acara ini, anak-anak semakin bertumbuh imannya, kebersamaan mereka, keterikatan mereka di dalam persekutuan, di kebaktian anak maupun dalam persekutuan anak. Itu semua boleh menjadikan mereka anak-anak yang semakin takut akan Tuhan, dan Tuhan yang memberikan kesehatan buat mereka, termasuk juga untuk para panitia dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kami juga berdoa untuk kegiatan pelatihan pembuatan tata ibadah pada tanggal 27 sampai 28 Juni yang akan datang. Biarlah para pelayan-pelayan Tuhan semakin terlatih, semakin terpanggil untuk mempersiapkan rancangan dan urutan tata ibadah, bukan sebagai hanya sekadar proses, tetapi sebagai sebuah wadah teologis memperjumpakan Tuhan bersama dengan umat yang beribadah. Kami saat ini juga berdoa untuk keikutsertaan paduan suara anak GPC dalam mengikuti lomba The First Jakarta International Choral Festival yang akan dilaksanakan 28 Juni. Terima kasih untuk setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada anak-anak kami ini. Biarlah mereka boleh mengolah, melatihnya dengan baik. Dan juga apa yang telah mereka persiapkan dengan para pelatih, itu semua juga boleh menjadi persembahan kehidupan untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun hasilnya nanti, biarlah ini boleh menjadi pengalaman bagi mereka, bahwa memuji memuliakan Tuhan menjadi sebuah bagian dari kehidupan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga saat ini berdoa untuk kesaksian pelayanan kami yang kami berikan dan kami dukung untuk pendidikan TK dan SD Kristen di Wonosobo. Biarlah Tuhan melalui setiap hal yang kami kumpulkan, baik berupa dana maupun doa serta dukungan lainnya, itu semua boleh menjadi berkat, boleh menjadi sesuatu yang positif dan meningkatkan kualitas pendidikan jenjang TK dan SD di Wonosobo beserta dengan para naradidik dan keluarga mereka. Dan biarlah setiap kami pun terpanggil untuk menyatakan dan membagikan kasih Tuhan lewat segala apa yang ada dalam hidup kami. Kami juga berdoa saat ini, teringat bagi saudara kami yang sedang dalam kondisi lemah tubuh, mereka yang sedang dalam pemulihan, mereka yang mengalami sakit penyakit tertentu, ataupun setiap kami yang secara rutin mengkonsumsi obat-obatan demi menunjang kehidupan dan kesehatan kami. Kami berdoa ya Allah, biarlah setiap kami dan juga saudara kami ini
terus memiliki kekuatan, pengharapan di dalam Tuhan, sehingga dalam setiap pengobatan, perawatan, penanganan medis, maupun juga aktivitas keseharian mereka semakin melihat pengharapan dan semangat penghiburan dari Tuhan sendiri. Melalui keluarga yang mendampingi, menemani, merawat dan mendoakan, serta setiap kami persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini, biarlah itu juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang membangkitkan semangat pengharapan mereka tatkala mereka menjalani setiap proses pemulihan. Kami saat ini juga berdoa untuk kehidupan persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini, GKI Taman Aries. Kami berterima kasih untuk setiap kegiatan pelayanan persekutuan yang masih Tuhan percayakan kepada gerejamu di tempat ini. Biarlah setiap penata layan Tuhan, baik itu yang tergabung dalam kemajelisan GKI Taman Aries, yang di dalamnya adalah para pendeta dan para penatua, pengurus-pengurus badan pelayanan jemaat, aktivis, tim-tim yang ada, bahkan setiap umat Tuhan boleh bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk membangun tubuh Kristus di dalam kehidupan dan juga interaksi gerejawi yang terjadi di tempat ini. Dan biarlah gereja ini semakin bertumbuh ke arah yang benar, ke arah Tuhan sendiri, bertekun dan menjadi berkat melalui setiap kehidupan yang dilakukannya. Saat ini kami pun juga berdoa bagi komunitas-komunitas iman lainnya. Biarlah itu boleh menjadi hak circle atau private circle untuk mereka bertemu, berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan persekutuan maupun juga dalam kehidupan persaudaraan di dalam Kristus. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan juga keamanan dalam menjalankan setiap peribadahannya, sehingga saudara-saudara kami, bahkan setiap kami, boleh mengalami pertumbuhan dan perjumpaan iman dengan Tuhan di dalam ibadah. Kami juga berdoa untuk kehidupan negara dan masyarakat kami tercinta Indonesia. Kami berdoa biarlah Tuhan di tengah segala problema dan dilematika, Tuhan tetap ambil bagian di dalamnya dan Tuhan yang terus terutama mengendalikan segala sesuatunya. Kami sebagai warga negara Indonesia, ajar kami untuk terus menjaga kerukunan, membangun kesejahteraan di mana kami ada melalui setiap kerja, kata, dan karya kami. Dan biarlah juga Tuhan, kami mengingat saudara kami yang menjadi korban perang di berbagai wilayah, berbagai daerah, bahkan antar sesama negara. Kami berdoa, biarlah mereka semakin mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan negara-negara yang berkonflik dapat memutuskan rantai peperangan itu, mengutamakan kedamaian dan mengupayakan pemulihan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami mau mempercayakan hidup kami saat ini, esok, dan seterusnya. Doa ini kami naikkan dan percayakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kita dapat membawa persembahan syukur kita dengan cara mengirimkan ke rekening GKI Taman Aries dengan scan QRIS atau dapat memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang akan diedarkan selama pelayanan persembahan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh tidak terhitung berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami melewati keluarga, pekerjaan, maupun gereja Tuhan. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu mau menjadi saluran berkat Tuhan. Sehingga berkat yang kami rasakan tidak berhenti hanya sampai pada diri kami sendiri atau keluarga kami maupun komunitas kami, tetapi dapat meluas hingga orang-orang yang berada di sekitar kami. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, setiap orang berharga bagi Allah. Oleh karena itu, Allah mengutus kita untuk menyatakan kasih-Nya kepada semua orang, karena mereka sama berharganya seperti Anda dan saya. Mari kita bersukacita melayani setiap umat-Nya. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang. Kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Masukilah kehidupan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Mari kita terus bersaksi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.